Halo Mas Bro, ini lanjutan yang kemarin, cara pasang talang air bikinan Bang Sol. Disimak baik-baik ya agar tidak gagal paham. Ini dikasih penyangga ini agar tidak anjlok ini, ambles. Ini dikasih ini ya. Terus ini diambil seperti ini ya. Sebelum dipasang semuanya talangan itu dibuang dulu, ditambah ya. Sekalian yang dalam itu ya. Ini pangkonnya juga bolong ya. Oke. Ini garis ini dipotong, garis sesuai dengan garis ini ya. Oke. Ini kan bolong ya. Ini betulin dulu pangkon ini, yang bolong ini dirapikan ya, ditambal ya. Cuman jangan terlalu menonjol keluar nambangnya, biar talangannya tidak bengkok ya. Nah ini hati-hati kalau nambal di bagian ini, di bagian pangkon ini, karena pengaruhnya ke talangan ini, efeknya ke talangan. Kalau ininya bengkok pangkonnya ini, maka talangan ikut bengkok ya. Ya ini oke, tidak tadi video ya ini ya. Ini sudah jadi ya, ini sudah jadi, ini seperti ini nambahnya. Jangan melebihi, jangan mengurangi. Jadi dipaskan, sesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan yang ini, diantara ini dan ini. Kalau lebih nanti gunung, kalau kurang mas ambles gitu loh. Kalau masalah ini mas ya, masalah ini ngelasnya tidak perlu rapi, yang penting ini lurus. Ini kan pangkon ini, nggak perlu terlalu bagus ini pengelasannya ya. Kalau bisa dibaguskan, misalnya nggak perlu terlalu perfect lah kalau ini. Yang penting ini lurus, jangan sampai ambles, jangan sampai keluar. Karena talangan itu ikut ini, apa katanya ini, kalau ininya rata bagus, talang nempelnya tuh bagus gitu. Nggak mulet talangannya kelihatan setelah jadi nanti ya. Jadi begitu inspirasi dari saya. Ini harus betul-betul lurus ini penambalan di wilayah ini. Jadi kita tuh tujuannya ganti talang air itu bukan hanya untuk mengatasi karena keropos atau karena bocor. Di samping mengatasi itu tadi keropos dan bocor, kita kembali tidak buang-buang duit ke biaya ini gitu mas. Kembali ke orinya, larinya ke nilai jual gitu. Kalau hanya untuk mengatasi bocor sama keropos ya tambah lagi sama tempul. Ya semua bisa kalau pakai resin beaver bisa, cuman kan jadinya mas, jadinya seperti apa yang dimaksud. Kalau didorong ini nanti pecah kalau resin beaver. Oke, sia-sia sama buang duit. Tidak sampai 2 tahun, 1 tahun aja muncul lagi keropotnya. Jadinya tidak bagus, jelek gitu loh. Percuma sama ganti talang air, sekalipun buat 5 tahun 7 tahun, tapi bentuknya salah sama itu. Bikin talang air tuh bukan pada aslinya gitu. Rusak gitu mas ya. Jadi sia-sia sama buang-buang duit tuh. Oke, ganti aja lah, pesan ke Bang Sol 0852 1005 2730 kalau sampean mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini hanya saran dari saya, tidak ada unsur pemaksaan mas ya. Silakan order kalau suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Tonton aja video ini ya, tutorialnya. Oke. Nah ini di bagian depan mas ya, diperhatikan ya, ini sama saja teman-teman. Ini sudah di repair semua karena sudah saya cocokkan sama ini, sama yang nah ini sudah di setting nih mas, ketinggiannya maksudnya. Nah ini ya, ini tinggal ditempelkan ke sini terus langsung di repair mas ya. Ini yang depan ya, perhatikan mas ya, ini sebelum di repair ini ya, ini dikasih stempel mas ya, seperti kemarin tuh ya, kan sudah saya jelaskan. Ini dikasih isolasi, jadi dipatasi mas ya, agar stempelnya tuh nanti kalau ke pendembulan di wilayah ini nanti dembulnya lengket, dembul enat mas, ini mas. Nah, jadi jangan terlalu ke bawah. Ini. Tapi kalau sama pakai las ini nempelkan, jangan distempel mas. Ya kalau pakai las, saran saya tidak usah pakai las mas, pakai ini mas. Saran saya ya, tidak usah pakai las sama, langsung di baku repair aja ya.
jangan khawatir. Ini walaupun 10 tahun 15 tahun menter ini mas ya, betul ini. Oke ya, lanjut ya, ini dipasang ya. Nah ini mas ya, dipasang ya, tuh tinggal tancapkan paku ribetnya tuh ini. Jadi dilobangi satu aja, yang penting kesininya ini sama gitu loh mas ya. Ini langsung di ribet ini. Jadi seperti ini ya, nih biar ini pas tuh, ini dilas mas pakai ini mas ya, disambung sama yang belakangnya. Oke, ini mas ya, cara penyambungannya adu sisi ya ini ya. Ini jadi talang depan sama talang tengah belakang itu seperti ini ya, ini sambungannya ya. Perhatikan mas ya, ini pedomannya di sini mas ya, ini di nut, garis nut nih mas ya, tuh tinggal deh, tuh garis nutnya itu. Nah itu harus sama ya. Oke, itu harus sama ya. Nah kalau itu sudah sama baru diketek mas, tes satu kali aja. Jadi nanti nut tuh tidak ada kesan sambungan mas itu gitu ya. Ini seperti ini ya. Oke, coba dilas wes kancing. Nah gitu aja mas ya. Iki. Jadi habis yang ini dikancing ya, ini pojoknya ya, pojok tuh ya. Tuh. Nah, terus sekarang pindah yang ini yang dikancing. Ini. Jadi biar samar tujuannya ya, terserah sampean lah, pokoknya yang penting ini samar mas itu ya. Nah ini ya. Coba dikancing mas Bu. Ya. MMA juga bisa nih mas, diketek mas, gitu mas ya, gerak cepat mas ya. Jangan karbit loh mas, jangan asetilin loh ya. Saran dari saya jangan pakai karbit, jangan pakai asetilin, rusak nanti. Ya kalau sampean mau rusak ya terserah, jangan pakai karbit atau asetilin. Saran saya dari Bang Soal, saya tidak menyarankan ngelas body apalagi di bagian ini pakai karbit atau asetilin. Saya tidak menyarankan loh mas ya. Ini mas hasilnya mas, hasil pengelasan tuh ya. Jadi ngelasnya adu sisi ya, ini ya, nyambungan tuh tetap nutnya bagian samping tuh. Bagian ini abaikan mas, abaikan bagian ini, biarin ini nanti diserempet sama gerenda potong ini. Abaikan, jangan peduli sama ini. Kalau ini, yang penting ininya sama. Sudut ini, pentilnya tuh mas ya. Nut sampingnya bagian ini abaikan aja, jangan dibikin walaupun ini terlalu ke atas, yang penting ini sama, ini dengan ini sama gitu. Masalah terlalu danga atau terlalu dingkluk mas, biarin aja ya, belakangan itu mas. Mas ya, ini di gerenda halus nanti, jangan pakai gerenda kasar, gerenda potong yang dipakai untuk ngelus ini ya. Ini dilas dari atas mas ya, seperti ini ya. Adu sisi sebelum diribet, jangan lupa kasih stempet untuk pengawet mas ya, formalin mas, stempet itu anggap formalin lah, bahan pengawet. Oke, lanjut guys. Ini saya kamera dari atas nih mas ya. Nyambung mas, kuat nih, berapa mas kalau pakai mix. Pakai MMA juga bisa nih, cuman harus gerak cepat mas, cas gitu mas, takutnya bolong gitu. Kalau takut bolong dipakai alas di bawah, dikasih alas mas. Nah kayak gini mas, nih
Nah kayak gitu mas, nah tempelkan di bawah, tanggapit perlu dilas mas bagian ini aja di atasnya kalau takut bolong ya. Oke, nah sekarang menuju ke bagian depan ini mas, ini di setting ini ya. Jaraknya tetap mas, ini mas jaraknya antara pangkon dan talang tuh ini lebih tinggi talangan 1 mili ya, gitu ya, 1 mili loh mas ya, jangan sampai terlalu tinggi, terlalu rendah juga nyangkut nanti kalau ditutup karet-karet tuh mas. Ini kalau terlalu tinggi ya mengo, jadi dipaskan mas, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini penampakan dari belakang mas, talangannya mas, itu ya, tuh lah itu ya, seperti itu ya. Ini penampakannya dari belakang. Kalau penampakan dari bawah ini mas, jadinya mas sama mas, persis dengan orinya mas, bukan apa. Ini mas, tuh sama persis dengan orinya mas. Tidak usah pakai dempul mas, talangan mas di bagian ini mas ya. Diikuti terus mas ya caranya mas, biar sama tidak gagal paham ya. Oke, ini penting nih mas. Ini yang depan mas. Nah ini belum di rivet mas, tuh yang depan tuh sama kan. Jadi seperti ini mas penampakannya. Tujuannya diganti talang air agar kembali ke ori. Jadi sampan tidak buang-buang duit tuh mas, sama seperti orinya, nilai jualnya tinggi. Jangan hanya disumpil sama resin fiber sama dempul mas, percuma sama tuh ganti talang air. Kalau ininya tebal mas, mundur pembeli mas kalau ada jualnya tuh. Nah, kalau pakai galvanis mas 15 tahun ini sampai bosan nunggu mas. Beli mas ke Bang Sol mas, 1 kali mas untuk selamanya mas. Ini mas cara pasangnya seperti ini. Ini mas saya tambahi rivetnya di tengah-tengahnya saya kasih. Ini contohnya kesampaiannya. Sebetulnya ini jarak seperti ini sudah cukup mas. Cuman ini buat contoh kesampaian. Ini sekalian saya tak tambah ini mas ya. Ini diantaranya paku rivet ini saya kasih, ini saya kasih terus sampai ke belakang tuh saya kasih ya. Jadi kalau sampean khawatir sampean dilobangi lagi ya. Ini ya. Terus sampai ke belakang tuh ya. Sebetulnya sudah cukup mas. Cuman ini kalau sampean ragu ini dikasih seperti ini, ditambahi paku rivetnya enggak apa-apa. Nah ditambah juga enggak apa-apa mas, karena yang dari atas bisa gerak. Ini saya kasih contoh, misalnya sama nambah seperti ini ya. Ini setelah ini terpasang semuanya nanti ditambahin kan. Oke mas, diuncek mas ya mas ya. Tuh kasih, kalau memang ragu sama kasih ditambahin mas ya. Tuh terus sebetulnya sudah kuat ini, cuman kan misalnya ragu sampean tambah kuat lagi nih mas ya. 4 mili 3,5, maaf sorry 3,5 mas bornya mas, ini mas sesuai dengan paku rivetnya mas. Oke ya kayak gitu ya. Ya ini kan sebelahnya sudah dikasih rivet, ini biar tambah kuat. Kalau sama ragu ditambahi lagi ya. Oke sampai selesai mas ya. Ini saya matiin dulu biar tidak bosan sampean ya, karena ini tutorial penting mas. Ikuti terus mas biar tidak gagal paham sampean. Ini mas dari dalam mas, tanpa buka plafon mas, nanti dikira buka plafon. Ini tanpa buka plafon ini mas, ini kijangnya mas, tanpa buka plafon ya. Jadi saya tuh bukan mengada-ngada, tidak usah bongkar-bongkar ini sama mas. Ini ya, ini ya.
Jadi tujuannya itu sampean ganti talang air bukan hanya mengatasi keropos dan bocor. Di samping mengatasi keropos dan bocor, harus kembali ke orinya. Jangan pakai resin fiber, jangan pakai lem, jangan pakai tambalan panci, jangan pakai dempul. Ya, diganti mas. 1 kali untuk selamanya mas. 1 kali untuk selamanya. Nggak perlu otak-atik lagi ke talang air mas untuk 10 tahun ke depan mas. Bisa lebih loh, ini galvanis loh, tahan keropos. Kembali ke orinya mas nih mas, seperti orinya. Kijang kan Panther, Kijang, Tab GT, Verosa tuh kalah di bagian ininya mas, stropper tuh mas. Banyak yang kalah di bagian ininya. Jadi sampean tuh jangan disiasati pakai dempul atau resin fiber atau tambalan panci mas. Nggak kembali mas. Ini mas, kelipatnya dipasang, ditambahin mas biar sekalian kuat ini. Nanti dikasih rak rope yang taruh di atas tuh mas, dibuat joget sama samanya, joget sama istrinya nanti di atas mobil tuh. Nggak kira rempak mas. Konser, buat konser mas. Sorry mas ya, sambil guyon mas ya. Nggak ada barang yang sulit, apanya yang sulit kok dibikin pasang talang air kok dibikin ribet. Beli Pakurivet itu murah mas, nggak sampai 1 juta mas. Cuma 1 buku berapa tuh, kalau nggak salah 150 tuh berapa tuh. Ininya gagangnya ini murah mas, 60.000 mas. Terus gitu mas. Oke, nanti kalau sudah selesai saya videoin ya mas ya, biar durasinya enggak terlalu panjang mas. Pokoknya seperti ini mas ya, enggak usah ditekan-tekan mas, langsung nempel sendiri, ketarik Pakurivet tuh mas. Tuh mas, lurus mas, tuh mas. Manis mas, kayak gula. Ini hasilnya mas. Ini rapat, ini tambah rapat mas. Ini walaupun dikasih apa tuh di atas cuma yang refleks apa namanya, dibuat latihan kungfu sama di atas, nggak kira rempak mas. Ini mas, mas, kayak mobil Land Rover tuh mas ya. Ini ketutup nanti ini, jadi sampean tuh nggak usah khawatir mas. Jadi seperti ini ya, jangan disumpul-sumpul sama dempul itu mas, ganti talang tuh mas. Belikan 1 kali untuk selamanya. Ini mas, super kuat ini mas. Spasinya semakin merapat ini. Tuh kalau dari nah itu mas, penampakannya dari bawah itu mas. Wah itu mas, sip ya, manis tuh. Sama persis dengan orang. Talang air diganti fiber. Nggak jadi seperti ini mas, kayak garangan mas. Nggak masuk akal, mas. Talang air kok diganti fiber. Dibikinkan dari bangsol kok malah pakai resin fiber, buang-buang duit. Mas, itu mas, kokoh mas, itu mas. Ini coba ya, ini ya yang atas belum terpasang, saya dorong ini ya, tuh mas, didorong tuh mas, tuh 08 mas, ini galvanisnya 08 ini, didorong ini. Bukan ngada-ngada saya tuh, apa adanya. Pesen ke bangsol mas, langsung tinggal tempel sama tuh.
Saya kirim, TF masuk langsung saya kirim. 1 kali untuk selamanya nih. Oke, tunggu ya sampai selesai nih Mas ya. Ditunggu. Ini ganti talang air itu. Manis kan? Itu sama lihat tuh dari bawah tuh, penampakan dari bawah itu. Lurus pada sampai ke depan tuh. Lurus. Kan lurus kan? Ini. Manis. Masalah dinding ini belakangan, jangan dipikirin nih dinding ini. Nanti dikurangi sama disesuaikan dengan yang ini. Dengan yang ori ini ketinggiannya. Nah, ini kan ori nih. Nah, disesuaikan dengan ini. Jadi ini dijadikan acuan. Diserempet, jangan dipotong. Kalau dipotong bablas nanti. Ini. Biarin nih walaupun ini terlalu danga atau terlalu merunduk, biarin aja, abaikan ini. Yang penting pemasangan ini bagian bawah ini yang harus tepat sama. Oh, ada jaraknya kok. Ini ada jaraknya tuh. Jadi kita tidak keluar dari jalur itu tidak mungkin, tidak bisa karena ada jaraknya dari bawaan kendaraannya ada jarak gitu. Itu. Kalau sama ngarang-ngarang sendiri ya rusak. Ini sudah saya pasang semuanya yang sebelah kiri sampai ke depan sudah selesai. Ini sekarang menuju ke tikungan kiri belakang ya. Ini sebelum didedel tikungannya tuh ya, ini diganjel dulu nih ya. Ini oke gini ya, biar tidak ambles gitu ya. Diambil secukupnya berdasarkan jidar ini ya, jidar. Oke. Nah gini ya Mas ya. Tuh, biar tidak ambles dia. Nah itu Mas, ngangkat nih Mas ya. Kalau dibiarin nanti kalau sama ini tidak dikasih penyangga kayak ini ambles kalau dipotong ini bagian belakang ini ya. Jadi diganjel dulu ya. Nih. Tuh, yang depan juga diganjel tuh ya. Biar tidak ambles Mas, tidak turun. Oke. Lanjut ke pemotongan ini Mas. Bagian ini. Lanjut ya. Nah, ini dibuang. Ini di bagian belakang motongnya seperti ini Mas ya. Dari sini, ini tingginya dari nut ini, tingginya tuh 1,5 cm. 1,5 cm 14 mili lah ini, 13 mili atau berapa ini. Ini dari sini naik. Ya, naik ke sini. Ketemu di sini asnya, terus ini lurus. Ini lurus. Sini turun lagi ke sini ya. Jadi kalau motong seperti ini ya, kalau saman bikin tikungan ngebok ini kesuwen saman terlalu lama. Jadi lurus, ambil lurusnya aja ya. Ini lurus, ini turunnya. Oke, cara motongnya di bagian belakang ya ini ya. Oke ya, ini langsung dipotong ya. Ini Mas ya, sama seperti yang ini sebelah kiri ini ya. Cara bongkarnya ini pernah diganti semua ini, talangan ini sudah bukan orinya. Itu pangkonya ada di dalam tuh yang asli. Ini pangkonya yang ori itu. Jadi ini tempelan ini, tempelan sendiri nih, bikinan nggak tahu bengkel mana nih. Gantian sudah itu maksudnya. Sama cara bongkarnya tuh sama. Simak terus Mas ya. Ayo. Kalau gagal paham zaman Mas, tidak bisa pasang ini. Nanti kalau perot semua malah ini Mas, malah yang bikin talangan yang disalahkan. Ini, jadi ini bikinan sendiri nih, bukan aslinya nih. Ini aslinya pangkonnya Mas. Ini ada nutnya ya. Nut. Ini dibersihin dulu nih, sama seperti yang kemarin, seperti yang video yang sebelumnya. Dibersihin dulu, setelah bersih baru tempelkan talangan. Ini enggak apa-apa nih pangkonnya, nih cuma kotor aja. Dibersihin bekas-bekas pengelasan tuh, jangan sampai ada yang tersisa, biar nempelnya talangan tuh rapi, presisi, tuh Mas ya. Ini seperti ini cara ngerobeknya di bagian belakang ya. Tuh diperhatikan ya.
sama seperti samping, cuman teorinya gini, yang belakang tuh agak miring tadi ya. Dipahami ya Mas ya, biar sampean nggak salah persepsi nanti kalau masang di wilayah ini sampean kesulitan, nanti malah nyalakan yang bikin talang air. Ini tinggal tempel Mas semuanya Mas, semuanya. Jadi sampean tuh nggak usah bingung-bingung sama, saya permudah ini caranya. Oke, nah itu dibersihin dulu Mas, bersihin semuanya sampai bersih tuh, betul-betul bersih, baru talangan yang baru ditempelkan ke sini. Sebelum bersih jangan ditempelkan, biar tidak mulet talangannya ya. Jadi seperti ini cara bongkar talangan dan pemasangannya, diikuti. Yang ini sudah selesai nih. Ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, seperti ini sama. Berlaku untuk semua jenis kendaraan. Sama persis seperti ini pemasangannya, caranya. Nih. Oh, ini bro. Tuh. Bagus kan? Lurus ke sisi itu. Ini penyangga nih, memang saya ganjal supaya tidak ambles. Saya kasih penyangga nih, supaya tidak ambles. Pokoknya nanti kalau waktu pemasangan nanti disesuaikan lagi gitu, pakai garisan biar tidak perot. Oke. Jadi seperti ini ditambal dulu sebelum pemasangan ini. Ini sudah ditambal, sudah rapi, ini tinggal pasang talangannya ya. Jadi seperti ini ya kalau sama ganti talangan. Bagian tikungan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Oke, ini mas setelah bersih semuanya dipasang tikungannya ya. Nah itu, jadi seperti ini ya. Tuh lurus kan, lurus nih, merit tikungannya, merit tuh ya. Kurang mundur titik, kurang ke bawah tuh, no. Oke. Nah itu, jadi seperti ini cara settingnya ya. Ini pedomannya di sini mas, ini mas, tikungan ini mas, ini harus inilah, ini kelandaiannya ini ngikuti ini pedomannya di sini, walaupun tidak sama seperti ini, tapi ini acuannya di sini. Pilar ini acuannya. Ini meluntirnya ya. Kayak gitu ya. Ini tinggal dipasang, ini tinggal dipaku rivet. Ini mas. Coba, bukan tidak ada rekayasa ya. Ini. Nah, ini ya. Ini pasang. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini kalau pasang bagian sudutnya belakang tuh ya. Tuh. Pedomannya dek pilar ini. Pilar ini kalau sudah serasi dianggap serasi. Pilar ini berarti dianggap manis. Lanjut ke rivet gitu atau dilas gitu loh. Kalau saya pakai rivet ini. Ini. Jadi harus serasi dengan pilar ini. Nah, pilar ini. Tikungannya itu harus serasi dengan pilar, harus sinkron, harus kawin gitu. Dari kalau dipandang dari samping, dari belakang harus kawin gitu mas ya. Itu inspirasinya ya. Cuman ini aja, tidak ada yang sulit. Oh, ada tempatnya, bukan. Inilah ada tempatnya, ada tandokannya, talangan lainnya. Ini kan batas talangan. Tidak mungkin keliru sama pasang itu. Ini kalau terlalu ke bawah ngangkat talangannya tuh. Kalau terlalu ke atas ya jelek gitu loh. Jadi ada batas nih. Ini ada batasnya. Tidak mungkin keliru kalau pasang ini tuh. Oke ya, disimak terus mas ya.